Fabanaw 'alaiha al-buyut duna ayyan hatu lahum at-tamathi. Maka mereka bangun di atas kuburan tersebut rumah tanpa mereka memahat atau membuat patung di sana. Tsumma kanu yaqsuduna hadhihi tamathi wa tilka al-qubur. Akhirnya nanti kemudian mereka mendatangi rumah-rumah tersebut, mendatangi kubur-kubur tersebut secara berkala. Yaqsudun. Kemudian ketika sampai di sana, fakanu yamsahunaha, mereka apa istilahnya? Memusut itu apa ya? Yamsah. Ya mengusap-ngusap lah ya. Mereka mengusap-ngusap entah itu patungnya, entah itu rumahnya, entah kuburannya, diusap-usap atau batu nisannya misalnya. Wa yatabarrakuna biha, dan mereka melakukan tabarruk dengannya. Tabarruk dalam Islam memang ada. Ngalap berkah, nyari berkah itu memang ada. Al-mutabarik huwa Allah, yang maha memberikan berkah itu Allah. Dan Allah memberikan berkah kepada banyak hal, dan itu hak Allah. Pada orang tertentu, amal tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, benda tertentu, hak Allah untuk memberkahinya. Artinya kita boleh bertabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hal-hal yang Allah berkahi. Berkah atau dalam bahasa Arab barokah itu dari kata bahasa Arab birkah yang bermakna kolam, dan sifat kolam airnya banyak dan terus menerus. Makanya berkah atau barokah artinya adalah al khairul katsir wa dawamuh. Kata para ulama, barokah itu adalah kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Tapi kita punya kaidah dalam tabarruk. Sebelum kita melanjutkan bagaimana praktek tabarruknya orang-orang kafir Quraisy kala itu di rumah-rumah yang mereka bikin sendiri, di situs yang mereka pilih sendiri, dan kemudian mereka letakkan patung di sana berdasarkan hasil pahatan mereka sendiri. Atau rumah-rumah yang mereka bangun di atas kuburan-kuburan berdasarkan keyakinan mereka, ini kubur wali, ini kubur orang saleh. Dan mereka bertabarruk, mencari berkah di sana dengan mengusapnya. Maka kita punya kaidah dalam tabarruk. Satu, kita harus datangkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad. Tidak dicari berkah dari Allah pada benda ini, orang ini, waktu ini, tempat ini, amal ini, kecuali berdasarkan dalil. Ini persyaratan pertama. Allah firmankan atau Nabi Muhammad sabdakan, tempat ini, waktu ini, orang ini, benda ini, amal ini diberkahi. Datangkan dalilnya dulu. Itu syarat pertama. Contoh misalnya adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'an lil nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama kali yang diperuntukkan untuk segenap umat manusia adalah rumah ibadah yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lamanya Mekkah. Dari Bakkah ya buku artinya menekan. Bakkah ya buku, Bakkah, tekanan. Di antara keterangan para ulama, di antara juga disebutkan di tafsir Jalalain, bahwasanya Mekkah itu menekan kesombongan seseorang. Anda punya rasa sombong, Anda sombong karena harta Anda, kegantengan Anda, kecantikan Anda, kepintaran Anda. Coba Anda kemudian umrah. Sampai Anda di Mekkah, pasti akan ditekan. Anda akan mendapati di sana ada orang jauh lebih cantik daripada Anda. Anda dapati di sana orang lebih ganteng dibandingkan Anda, lebih kaya dibandingkan Anda, lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan Anda, lebih saleh dibandingkan Anda. Akhirnya Anda akan tertekan.
Kesombongan Anda akan hancur. Bakkah ya buku Bakkah. Itu namanya Mekah, namanya Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama kali yang diperuntukkan untuk segenap umat manusia adalah rumah ibadah yang ada di Bakkah. Maksudnya apa? Ka'bah al-Musyarraf. Di mana dalilnya? Ayat Allah, mubarakan, tempat tersebut diberkahi. Dalil alamin dan petunjuk untuk semesta alam. Jadi syarat pertama sudah terpenuhi. Apa dalilnya ada? Ini tempat yang diberkahi. Dan syarat yang kedua tabarruk, maka cara tabarruknya harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yaitu beribadah di sana dengan cara ibadah Nabi Muhammad SAW. Tawaf beliau di sana, salat beliau di sana, mencium hajar aswad beliau, mengusap hajar aswad. Ibadah-ibadah yang Nabi Muhammad lakukan yang dicontohkan kepada kita. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi Muhammad, ambillah dariku bagaimana tata cara manasik haji kalian. Dari aku, ambil. Maka kalau misalnya persyaratan ini tidak terpenuhi, maka tabarruk salah. Contoh misalnya, tempatnya udah benar, Ka'bah. Tapi cara Anda tabaruknya di sana salah, ya salah. Padahal tempatnya udah benar. Terlepas dari perdebatan para ulama, misalnya ingin iltizam. Berdoa dengan menempelkan wajah, dada, dan 2 telapak tangan. Maka itu hanya dilakukan di multazam. Kalau Anda bayangkan nih, ini kubusnya Ka'bah. Di sini Hajar Aswad. Jarak antara Hajar Aswad dan ini pintu. Ini Hajar Aswad. Jarak antara Hajar Aswad dan pintu, Hajar Aswad dan pintu ini namanya multazam. Maka iltizam berdoa dengan menempelkan wajah, 2 telapak tangan dan dada hanya di sini aja, bukan di semua sisi Ka'bah. Tempatnya udah benar, cara Anda salah ya salah. Apalagi misalnya dalil untuk tempatnya saja nggak ada. Gimana Anda akan kemudian beribadah sesuai ajaran Nabi Muhammad? Lawang dalilnya saja tidak ada.